Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaili Dahniati dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 1. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya, karya tulis ilmiah yang berjudul Implementasi Model Pembelajaran Blended Learning pada Mahasiswa FTIK UINSI Samarinda. Nah, seiring berkembangnya teknologi, informasi, dan komunikasi, dunia pendidikan itu telah mengalami perubahan yang sangat-sangat signifikan. Nah, kita mundur ke tahun 2020, melihat situasi COVID-19 itu tuh membuat sistem pendidikan di Indonesia itu berubah. Yang awalnya belajar di sekolah dialihkan ke rumah masing-masing untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, blended learning ini tuh hadir sebagai solusi dari permasalahan belajar siswa dan mahasiswa. Pembelajaran dengan model ini tuh dianggap efektif dikarenakan mampu meminimalisir kekurangan yang terdapat pada masing-masing model pembelajaran sehingga peserta didik atau mahasiswa dapat merasakan manfaat baik dari model pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana pemahaman mahasiswa tentang blended learning. Yang kedua, apa pengalaman mahasiswa dalam menggunakan blended learning. Yang ketiga, bagaimana sih persepsi mahasiswa terhadap efektivitas blended learning. Dan yang terakhir ada bagaimana saran mahasiswa untuk penerapan pembelajaran blended learning ini di UINSI Samarinda. Lalu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa tentang blended learning. Nah, seberapa banyak mahasiswa yang pernah melakukan metode ini, lalu bagaimana pengalaman mereka dalam menggunakan metode ini. Lalu ada persepsi dan saran dari mahasiswa untuk penerapan blended learning ini di UINSI Samarinda. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama itu penelitian ini tuh diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi UINSI Samarinda dan mahasiswanya tentang blended learning, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Lalu yang kedua, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh UINSI Samarinda dan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan belajar mandiri mereka. Lalu ada metode penelitian yang di sini saya menggunakan 3 metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian kualitatif. Nah, menurut Maleong, penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Nah, menurut Sugiono, metode deskriptif kualitatif itu bertujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan, menjelaskan, dan menjawab pertanyaan yang diteliti secara lebih rinci dengan cara meneliti individu, kelompok, atau peristiwa sebanyak mungkin. Yang kedua ada penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang lebih banyak menggunakan logika hipotesis verifikasi yang dimulai dengan berpikir deduktif untuk meneruskan hipotesis kemudian melakukan pengujian di lapangan dan kesimpulan tersebut ditarik berdasarkan data empiris. Lalu yang ketiga ada studi pustaka, yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Lalu di sini ada alur penelitian. Yang pertama itu mahasiswa diberikan sebuah link Google Formulir melalui pesan WhatsApp. Lalu yang kedua itu mahasiswa mengisi kuesioner dari link tersebut. Dan ketiga, penulis melakukan pengecekan hasil dari jawaban responden. Lalu di sini ada poin-poin hasil penelitian. Di sini ada pemahaman mahasiswa FTIK mengenai metode blended learning. Yang pertama itu 95,5% mahasiswa itu mengetahui tentang metode blended learning. Lalu yang kedua, mahasiswa itu mengetahui metode blended learning ini melalui berbagai sumber seperti website, media sosial, dan pengalaman pribadi. Yang ketiga ada mahasiswa yang pernah menggunakan metode blended learning adalah mahasiswa yang kuliah atau sekolah pada saat pandemi COVID-19. Lalu di sini ada pengalaman mahasiswa FTIK dalam menggunakan metode blended learning. Nah, hasilnya ini ada 3. Yang pertama itu mahasiswa merasa nyaman menggunakan metode blended learning karena dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Lalu yang kedua ada mahasiswa juga merasa pembelajaran blended learning itu dapat meningkatkan keterampilan belajar mandiri.
Namun, mahasiswa juga merasa pembelajaran blended learning kurang efektif karena kurangnya interaksi dengan dosen dan teman sekelas. Lalu di sini ada saran dan persepsi dari mahasiswa. Mahasiswa FTIK berpendapat bahwa metode blended learning dapat diterapkan di UINSI Samarinda. Namun, sebagian mahasiswa juga berpendapat bahwa metode ini masih kurang efektif jika diterapkan pada kurikulum merdeka yang mengharuskan pembelajaran itu secara tatap muka. Nah, mahasiswa juga memberikan saran agar pembelajaran blended learning dirancang dengan lebih baik dan didukung oleh infrastruktur yang memadai seperti komputer, laptop, dan jaringan internet. Masuk di kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama itu ada pemahaman mahasiswa FTIK tentang metode blended learning itu sudah cukup baik. Mahasiswa memiliki pengalaman yang beragam dalam menggunakan metode blended learning. Lalu yang kedua, mahasiswa FTIK secara umum merasa bahwa metode ini dapat membantu mereka untuk meningkatkan keterampilan belajar dan memahami materi pelajaran. Yang ketiga ada mahasiswa FTIK memiliki persepsi yang beragam tentang penerapan metode blended learning jika diterapkan di kampus UINSI Samarinda. Lalu di sini ada saran penulis yaitu saya sendiri. Yang pertama sarannya kajian mendalam tentang karakteristik mahasiswa, materi pembelajaran, dan sumber daya yang tersedia diperlukan untuk merancang metode ini yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mahasiswa dan dosen. Lalu yang kedua, kerjasama sesama masyarakat kampus diperlukan untuk mencari dan menyiapkan solusi dari permasalahan yang sering muncul dalam penerapan metode blended learning. Lalu yang ketiga, sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa penting untuk mengenalkan pembelajaran dengan metode blended learning. Cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.